doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini, Jumat 20 Oktober 2023. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Magda PRN yang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Claudia PRN, yang saat ini juga bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Tema permenungan kita hari ini, jangan suka berlaku munafik, yang terinspirasi dari Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai 7. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mengawali doa dan permenungan kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk sapaan sabda-Mu yang senantiasa kami dengar, yang memberikan kesejukan dan ketenangan bagi jiwa dan raga kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami agar setiap kedudukan dan jabatan yang kami miliki tidak menjadikannya sebagai satu cara untuk mencari penghormatan dan juga untuk membesar-besarkan nama kami, melainkan demi memuliakan dan mengagungkan nama-Mu.
Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai 7. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan suka berlaku munafik. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus memperingatkan murid-muridnya untuk waspada terhadap ragi orang Farisi, yaitu kemunafikan. Yesus mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang dikatakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya untuk tidak takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Sebaliknya, murid-muridnya harus takut akan Allah yang dapat membinasakan baik jiwa maupun tubuh di neraka. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, orang yang munafik hidup memakai topeng. Nampak bibirnya tersenyum manis, tetapi hatinya ingin menikam. Kata-katanya bagus, tetapi hanya kamuflase yang senjatanya mau menghancurkan. Orang yang tidak jujur hidup dalam kebohongan. Suatu saat akan terjadi pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh ke pelimbahan juga. Atau menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Itulah akhir drama orang yang tidak jujur. Yesus sendiri sangat membenci kemunafikan. Yesus mengajarkan kepada kita, jangan takut hidup dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Konsekuensinya pasti akan dibenci, disingkirkan, bahkan dibunuh. Orang yang mati membela kebenaran tidak takut menghadapi resiko. Orang munafik akan menuju kebinasaan, dan orang jujur
akan menerima pahala keselamatan, tidak hanya di dunia tetapi sampai akhirat. Maka jangan takut, Tuhan pasti akan menunjukkan jalan bagi orang yang jujur dan menjatuhkan mereka yang bersikap munafik. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kita. Semoga dalam menjalankan tugas dan kewajiban, mereka senantiasa memperhatikan orang-orang yang kecil yang lebih membutuhkan bantuan dan pertolongan mereka. Dan juga kiranya Engkau memberikan kepada mereka rahmat kesehatan yang baik, kejujuran dan kebijaksanaan dalam menjalankan amanat yang Engkau percayakan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi para pemimpin agama, dari Bapak Paus, para uskup, para imam, biarawan, biarawati di mana saja berada. Kiranya dalam menjalani setiap tugas, pekerjaan, dan karya pelayanan mereka setiap hari senantiasa Engkau anugerahi dengan berkat-berkat-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Kita satukan semua doa dan niat hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan lewat tangan hamba-Nya yang terurapi. Tuhan bersamamu dan bersama roh juga. Semoga berkat Tuhan menyertai, melindungi, memberikan kesehatan dan damai sejahtera demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan permenungan hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.